Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aisyah Anggraini. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang pengukuran. Jadi, pengukuran besaran yang kita pelajari itu nanti ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Karena itu yang sering masuk pada ujian. Nah, sebelum masuk ke situ, kalian sudah tahu ini mistar, neraca, stopwatch, termometer, dan multimeter. Jadi semuanya sudah tahu, paham itu pengukuran besaran. Kita masuk ke alat ukur panjang. Oke, alat ukur panjang yang pelajari adalah mistar. Oke, ini meteran sama alat pengukur panjang juga, tapi lebih biasanya digunakan untuk mengukur sesuatu atau jalan atau rumah gitu ya, lebih panjang daripada mistar. Terus jangka sorong dan mikrometer skrup. Oke, lanjut. Pengukuran panjang yang pertama kita pelajari mistar. Ini contohnya, ini pengukuran panjang 6 cm. Ini bendanya yang kita ukur, udah tahu satuan untuk mistar itu cm. Nih, alat benda yang kita ukur itu sudah tahu, ini sudah tahu, paham, 2 cm sampai ke sini berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, berarti 2,5 cm ya. Udah paham nih, ini karena udah tahu dari TK juga udah tahu sebenarnya, hanya mengulang karena yang sering digunakan adalah untuk pembelajaran fisika saat ini alat ukur panjang, mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Oke, lanjut lagi. Jika pengukuran benda ini yang diukur menggunakan mistar, ya, skalanya dari 0, kita sampai sini sudah tahu ini 2 cm, berarti sini 2,1, 2,2, 2,3 cm. Jangan lupa dengan satuannya. Oke, ini skala sama, skalanya 0,1 cm. Ini tadi sama, yang pertama kita tahu ukurannya 2,5 cm untuk benda ini yang kita ukur panjangnya, dan skala terkecilnya 0,1 cm untuk mistar. Oke, lanjut lagi. Oke, karena ini di tengah-tengah berarti bisa jadi ini 2,55 cm. Lanjut. Nah, jangka sorong. Nah, ini jangka sorong. Kalian kalau kita nanti luring, kita menggunakan ini, kita menggunakan di lab fisika. Jangka sorong ada rahang dalam, baut pengunci di sini kita buka untuk dari sini diletakkan benda yang kita ukur. Jangka sorong ini untuk mengukur panjang benda tapi bendanya kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada skala Nonius di sini. Ini skala Nonius, ini namanya skala utama. Oke. Nah, di sini anak-anak satuan untuk jangka sorong itu cm, skala terkecilnya 0,01 cm. Nah, ini jangka sorong skala 0,05 mm atau 0,05 cm. Tetapi kita gunakan skalanya itu 0,01 cm. Oke anak-anak, seperti ini ya. Hasil pengukuran di sini, ini skala utama, masih ingat yang dekat dengan 0 di sini hasil skala utama. Berarti ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Di tengah-tengah ini 2,6. Skala utamanya 2,6. Nah, skala Indonesia kita lihat di sini yang angka ini dari 0 sampai 10. Ini tegak lurusnya di atas. Yang kita lihat di sini yang tegak lurus dengan di atas kira-kira angka berapa? 0,1, 1, 2, setengah, 2, ada nggak yang tegak lurus? Nah, kayaknya ini angka 7,5 atau 8 nih yang tegak lurus dengan di atasnya. Artinya kalau ini skala utamanya 2,6 ya, ini skala utama 2,6, nih skala utamanya 2,6, kita terbaca tadi
Nah, skala noniusnya yang tegak lurus dengan di atasnya ini nih. Nah, benar, 7,5. Kalikan dengan 0,01, maka 0,75. 0,075 ditambahkan hasil pengukuran 2,6 ditambahkan 0,075, maka hasilnya 2,675 cm. Jangan lupa ya, 2,675. Berarti dari sini tadi diingat lagi, dari sini 2,6 yang tegak lurus ke bawah ini kan angka 7 di sini, ini kan tengah-tengahnya berarti 7,5, kalikan 0,01 0,075 ditambahkan. Oke, sampai sini mudah-mudahan. Selanjutnya contoh berikutnya sama, maka yang dekat dengan 0 ini namanya skala utama, berarti ini angka 3 nih, 3,1. Untuk skala utama 3,1. Coba lihat skala noniusnya di bawah ini yang tegak lurus dengan di atasnya, sepertinya angka 3 nih, tegak lurus dengan di atasnya. Berarti 3 kalikan 0,01, nanti ini 3,1 ditambah 0,01 kali 3, berarti 0,03, berarti 3,13. Oke, 3,1 untuk skala utama. Skala nonius 0,01 dikalikan 3 ya, berarti hasil pengukuran 3,13 cm. Sampai sini mudah-mudahan paham. Oke, contoh berikutnya lagi sama, ini jangka sorong. Skala utama kita terbaca di sini, ini 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Nih, berarti skala utama 1,8. Kita lihat lagi di sini yang paling tegak lurus dengan di atasnya skala nonius. Sepertinya angka 3 lagi di sini ya. Yang tegak lurus. Oke, berarti ini 1,8 cm untuk skala utama. Nih, bentar ya. Skala noniusnya 3,5 ya, 3,5 kalikan 0,01 berarti 0,035 cm, tambahkan 1,8, artinya hasil pengukurannya 1,835 cm. Oke anak-anak, semoga paham untuk jangka sorong ya, seperti ini. Coba saya ulangi, ini 5, 6, 7, 8, 9, 1,9 untuk skala utama. Skala noniusnya ini 1,5, berarti untuk ini 0,01 kalikan 1,5 ya. Nah, berarti nanti tadi 1,9 ditambahkan 0,015, berarti 1,915 cm. Seperti itu ya anak-anak hasil pengukurannya. Oke, ini lagi berikutnya, contoh berikutnya. Skala utama kita baca ini 3,5 sampai sini kan 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9. Ini skala utama. Skala noniusnya lihat di sini angka yang tegak lurus nih, 4,5. Kalau 4,5 berarti ini 3,5 ditambah dengan 0,045 berarti 3,9 ini ya, 3,945. Oke, 3,945 cm. Berikutnya ini 3,1 2 3 4 5 6 7 untuk skala utama. Skala noniusnya kita lihat sini yang paling tegak lurus angka 7. Berarti ini 3,7 ditambahkan 0,07 berarti 3,77 cm. Benar. Oke, skala utama lihat ya yang tegak lurus pada atas ini 6,5 atau 7 nih, 6,5 nih. Berarti skala utama ini 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8 nih. 6,8 ditambahkan dengan ini tadi 0,065 berarti 0,865 cm. Lanjut lagi, kita masih di sini jangka sorong biar kalian semua paham. Ini 5,2 skala utama, lihat yang paling tegak lurus di atasnya nih angka 9 ya, 9 ya. Oke, berarti 5,29 cm. Benar. Lanjut, ini kalau cepat lagi 3,1
3,135 cm, 3,13 cm ini yang lebih lurus angka 3 ya. Oke, lanjut lagi. Ini kok 1,835 cm, ini 1,8, terus tegak lurusnya ini 3,5, ini 1,835 cm. Kita masuk ke mikrometerskop. Mikrometerskop satuannya milimeter, beda dengan tadi. Jangka sorong satuannya itu sentimeter. Ini ada rahang tetap, rahang putar, silinder tetap, berisi skala utama, silinder putar yang berisi skala nonius. Ini skala nonius, ini skala utama, berarti dibaca tadi sama skala hasil pengukuran skala utama ditambahkan 0,01 dikalikan skala nonius, tetapi satuannya milimeter bukan sentimeter. Nah, mikrometerskop ini digunakan sebagai alat pengukur diameter benda yang kecil ya, seperti kawat, seperti itu, paku, diameternya saja. Biasanya digunakan pada bangunan ya, bangunan seperti itu. Oke, lanjut contoh. Nah, ini skala utama. Kalau ini 0 berarti 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3. Skala utamanya 3 ditambahkan dengan ini skala noniusnya 15, 16, 17. 17 dikalikan 0,01, 0,17 ya. Berarti nilainya hasil pengukuran adalah ini tadi 1, 2, 3, 4,17 mm ya. Nih jawabannya 4,17 mm, benar sekali. Oke, dari sini juga ini sudah tahu skala utama 5, skala noniusnya ini 36, artinya langsung dapat hasil pengukuran berarti 5,36 mm. Seperti itu ya anak-anak ya, 5,36 cm. Oke, satu lagi contoh. Ini 5,1 habis 5 berarti 6 dong, 6, 7, 7,44. Ini kan 40, 41, 42, 43, 44. Nah, tegak lurus sini berarti ini 7,44 mm. Nah, yang ini sudah paham. Kalau ini 10, sini 11, ini 11,5. 11,5 ditambahkan 31, 32, 33, 0,33. Berarti 11,83 mm. Seperti itu ya anak-anak ya, 11,5 untuk skala utama ya. Maka skala noniusnya ini 33 nih, sebenarnya 33. Saya tulis ini 333 berarti 11,83 cm. Benar. 30, 31, 32, 33, benar. 11,5 ditambahkan 0,33, ini 33 ya. Oke, sampai sini terakhir. Oke, contoh terakhir ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3,5. 3,5 ditambahkan 0,25 mm, maka 3,75 mm. Seperti itu. Semoga paham dan silakan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.